Modus baru SPBU nakal, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Kombes Pol Awi Setiono. Pak Awi, ini kalau kita bicara soal apa yang dilakukan di SPBU di Rempoa itu, dia sudah punya jaminan pasti pas. Kalau kita ngelihat SPBU-nya juga luar biasa mewah sebetulnya dibandingkan yang lain. Bagaimana masyarakat bisa hati-hati sebetulnya? Apakah alat-alatnya itu kelihatan ditaruh di sana atau enggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, artinya masyarakat pasti tidak akan aware. Karena memang petugas, tadi saya bilang petugas meteorologi legal aja tidak bisa melihat itu. Tidak bisa melihat. Kecurangan itu tidak terlihat. Sehingga secara kasat mata tidak terlihat, tentunya konsumen ini harus cerdas. Cerdas dalam artian, biasanya kalau saya duit sekian, dapatnya sekian liter, kok ini tidak penuh, ini itu harus mungkin dari situ aware-nya ya. Harus aware. Nah, kalau kita melihat ini kejadiannya sudah menurut pengakuan sudah setahun, bisa jadi lebih sebetulnya kan, bisa. Sangat mungkin gitu. Dan teknologinya juga tidak terlalu rumit. Masyarakat mungkin sekarang juga mulai khawatir sebetulnya modus seperti ini juga dilakukan di SPBU lain. Apa yang harus dilakukan menurut Pak Awi? Tentunya dengan temuan baru ini sebagai bahan kita ya untuk melakukan pengawasan terhadap SPBU yang lain. Dan tentunya ini juga masukan kepada pihak-pihak yang berkompeten di sana, misalnya Pertamina, Badan Meteorologi Legal juga. Bantuannya mereka juga harus care ke sana, harus melihat itu bahwasanya kemungkinan itu ternyata ada dan modus ini ada gitu loh. Dan itu tidak bisa dibuktikan dengan alat-alat yang mereka punya sebetulnya. Betul. Artinya pengawasannya harus seperti apa, Pak Awi? Ya tetap ya, namanya juga kalau kepolisian kan memang bisa melakukan misalnya undercover baik gitu kan, pura-pura membeli, kemudian bisa langsung kita cek takaran. Bahkan dalam kasus-kasus yang lain misalnya oplosan pun kita juga begitu caranya kan, membeli terus akhirnya kita cek ke laboratorium ya kayak begitu kan polisi. Tentunya hal demikian juga mereka juga jangan normatif saja gitu loh. Karena tadi modusnya kalau normatif dalam artian petugas pengawasan datang nanti dia di off kan, tinggal diakalin. Di on kan lancar seperti takaran normal. Namun nanti kalau di off kan ternyata diakalin lagi. Kalau dari apa yang terjadi di Rempoa ini kan sebetulnya sudah diniatkan. Ya betul. Sangat diniatkan sebetulnya bagaimana mengelabui Pertamina dan Badan Meteorologi itu kan untuk ngecek literannya itu. Nah, Pak Awi, kemungkinan ini terjadi di tempat lain itu juga sangat besar. Oh iya, apakah segala kemungkinan ada ya karena kejahatan ya. Apa yang dilakukan oleh polisi saat ini? Artinya apakah ini satu kasus ini saja atau sebetulnya upaya untuk membuktikan hal ini juga terjadi di tempat lain juga dilakukan? Betul, tentunya dengan pengalaman ini kita juga melakukan pengawasan terhadap yang lainnya ya. Dalam artian ya tadi kita tidak serta-merta harus tetap kita praduga tidak bersalah ya. Apapun kita selama tidak terbukti atau mungkin perbuatan pidananya belum terjadi, kita pun juga tidak boleh sembarangan yang menuduh atau mempersangkakan, bahkan kita melakukan upaya paksa tanpa ada dasar, kita tidak boleh. Berapa lama waktu itu yang dibutuhkan sama kemarin? 1 bulan. 1 bulan. Kita. Itu rutin berkunjung sambil nanya segala macam. Betul, undercover lah. Undercover gitu, dan sampai akhirnya bisa tertangkap tangan. Itu gimana caranya bisa tertangkap tangan? Artinya itu kan yang mengoperasikan dari jarak jauh tuh Pak Awi. Ya, makanya harus kita tahu kan, tadi saya profiling kan, harus kita profiling si A, si B, si C, kebiasaannya apa, ini kok yang dipegang ini apa, itu kayak begitu-begitu. Itu jarak berapa jauh Pak? Switch-nya itu bisa? Switch kan paling jauh 10 meter masih bisa lah ya. 10 meter masih bisa, artinya bisa jadi dia melakukan itu dari sebuah ruangan yang sambil kerja pun dia masuk ke kantong kan tinggal pencet enggak tahu. Oke. Nah, Pak Awi, kita agak sulit misalkan untuk mengetahui bahwa modus-modus seperti itu dilakukan. Sebetulnya modus lain yang biasanya dilakukan sama SPBU selain hal-hal yang seperti ini gimana biasanya, Pak? Memang ada nggak? Selama ini kan pengukuran itu aja. Pengurangan. Betul. Bahwasanya dispenser ini mengucurkan bahan BBM ini kan
Sebenarnya dari modus itu hampir mirip-mirip. Semuanya hampir mirip. Karena semuanya ujung-ujungnya kan takaran ini yang dikurangi. Cuma karena ini menggunakan teknologi. Alatnya, betul. Dia kan memanipulasi dayanya, kemudian memanipulasi putaran putaran dispensernya. Gitu. Ini inovatif banget nih teknisinya ya. Kemudian dia pakai remote control. Dan itu di semua nozzle, artinya bukan hanya di premium saja, tapi juga di Pertamax. Ada 10 nozzle tadi. 10 nozzle, semuanya dipasangin. Memang ada 3 yang dalam keadaan rusak ya. Dan itu semuanya dipasangin, artinya orang yang beli Pertalite, yang beli Pertamax juga. Itu juga akan merasakan. Pak Awi, kita coba angkat satu penelpon dari Cakung, Pak Rudi. Selamat pagi, Pak Rudi. Selamat pagi. Silakan Pak Rudi. Saya punya pengalaman nih. Ya. Selamat pagi. Pagi, silakan Pak. Saya punya pengalaman nih. Isi bensin di Kramat Jati, arah Kramat Jati, motor saya PGR. Silakan Pak Rudi, diteruskan. Televisinya dikecilin aja Pak, karena pasti tertunda dengan teleponnya. Iya, udah. Saya dengar. Ya. Pengalamannya apa Pak? Ya, halo? Ya Pak Rudi, televisinya dikecilkan. Pak Rudi dengarkan telepon saja, karena itu pasti tertunda. Apa pengalaman Pak Rudi? Jauh dari TV, saya jauh dari TV. Oke. Ya, halo? Ya, pengalamannya apa Pak Rudi? Saya pernah isi bensin di Kramat Jati itu, kiri jalan. Itu motor saya PGR. Itu paling kapasitasnya kan 3,5 itu. Saya biasa isi 20.000 itu udah penuh, itu sampai 23.000 itu aja. Oke. Itu bukan karena harganya sudah naik ya Pak Rudi ya? Belum. Oke. Belum, malah turun, itu harganya malah turun kan. Oke. Pak Rudi, di SPBU-nya Pak Rudi perhatikan nggak ada jaminan pasti pas? Nggak ada, terus saya bilang sama teman-teman ini bensin nggak benar gitu aja. Alamatnya yang pasti. Oke. Alamat pastinya di mana Pak? Kramat Jatinya Pak? Pastinya di arah Pasar Kramat Jati itu kan cuma ada 2, yang satu kecil, yang satu besar di situ. Yang mana? Yang kecil atau yang besar Pak? Yang besar. Yang besar justru ya? Oke. Ya. Baik Pak Rudi, terima kasih Pak responnya. Terima kasih Pak Rudi infonya. Menarik Pak Awi. Artinya ini apa namanya, modus-modus ya ini kecurigaan gitu. Betul. Nah, ini tadi Pak Rudi cerdas ini. Kan dia kebiasaan kan. Kenapa kok biasanya 20 liter apa 3 liter ya? Ya, 3,5 liter, 20.000 jadi 23.000. 23.000. Tentunya kan pasti takarnya akan lebih kan itu. Oke. Nah, itu tentunya dengan kecerdasan para konsumen ini dan masukan Pak Rudi nanti akan kami catat, akan sampaikan kepada petugas kami di lapangan untuk melakukan pengecekan. Ini memang kalau kita melihat dari angkanya, apalagi kalau motor memang angkanya nggak terlalu signifikan. Tapi kan lumayan 3.000 kali. 3.000 dikalikan berapa banyak ini sebetulnya? Betul. Itu sebetulnya yang jadi kalikan berapa itu 3,5 liter ya? Apa namanya? Dia per 3,5 liter aja dia udah dapat 3.000. Bayangkan berapa banyak liter sebetulnya yang dijual dalam satu hari. Oke. Nah, ini sebetulnya yang harusnya dilakukan oleh para konsumen ya Pak Awi ya. Artinya apa namanya, aware dengan kebiasaan, cerdas dengan kebiasaan. Betul. Oke. Cerdas mengamati bahwasanya ini ada yang salah ini. Gitu. Nah ini kan juga tadi dikatakan di SPBU yang besar Pak Awi, di Kramat Jati. Nah ini apakah ada apa namanya, selain pengaduan masyarakat seperti Pak Rudi tadi, apakah sebetulnya ada yang dilakukan rutin juga oleh pihak kepolisian? Kita tentunya tidak punya kewenangan untuk mengontrol itu. Harus tergantung dari... Harus ada bukti permulaan yang cukup. Karena kan laporan. Dengan segala keterbatasan anggota kita tentunya tadi dengan adanya laporan-laporan itu kita langsung turunkan. Oke. Nah, kalau kita melihat kasus-kasus seperti ini Pak Awi, dari catatan Polda sendiri, itu ada nggak dalam 1 tahun ada berapa kasus sebetulnya? Nanti tentunya kalau data kami tanyakan ya ke staf ya, karena memang kami juga baru
tentunya ini yang baru muncul. Ini yang pertama. Ini pun juga saya lihat modus yang terbaru. Pertamina pun kaget bahwasanya ada modus baru demikian, kaget memang Pertamina. Agak Pertamina atau kepolisian juga. Pertamina juga. kaget. Artinya Polri juga udah sempat berkoordinasi dengan Pertamina. Tetap kita memang itu nanti ahlinya kan dari sana. Dari sana. Betul. Meteorologi Pertamina nanti kita akan. Hasilnya gimana Pak dari pernyataan mereka? Ya pada intinya ini yang barang baru, kejahatan yang baru pakai remote control ini. Pertamina juga mengatakan hal itu. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut Pak Awi.